Baik, terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Livi dan juga IP. Mohon izin untuk menyampaikan hasil studi kami. Ini kolaborasi sebenarnya dari UGM dan juga didampingi saya sebenarnya dengan dosen saya, Ibu Ruri Dia Hadistio Naluri dari Universitas Indonesia, bekerja sama dengan ILO melaksanakan survei terkait dengan elderly costing in Yogyakarta. Karena waktunya yang singkat, kami memang hanya memilih mana poin-poin penting yang kami rasa penting untuk diskusi pada forum kali ini. Namun untuk diskusi lebih lengkap atau paparan hasil lebih lengkap, kami juga akan mendiseminasikan hasil kajian ini di tanggal 6 November 2025 dan nanti beberapa undangan juga dapat hadir secara daring. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa next slide. Jadi secara umum kajian ini dilakukan di Yogyakarta karena tadi sudah disampaikan juga, mungkin bisa next slide. Karena tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Livi, Yogyakarta itu adalah provinsi yang saat ini the most aging region in Indonesia. Kalau kita lihat proporsi dari lansia 60 tahun ke atas dan juga 65 tahun ke atas itu sudah di atas 10%. Artinya provinsi daerah istimewa Yogyakarta sudah memasuki era aging population dan secara nasional kita pun juga akan memasuki era aging population yang diproyeksikan tahun 2035-2045. Jadi dibandingkan provinsi-provinsi lain seperti kita lihat pada gambar berikut yang ada di layar, DI Yogyakarta itu sudah yang paling menua populasinya. Untuk itu pastinya akan terdapat beberapa tantangan baik dari sisi pengeluaran kesehatan dan juga siapa yang akan menanggung biaya pengeluaran dari para lansia dan siapa yang akan merawat para lansia tersebut. Next slide. Untuk itu kajian ini berusaha untuk mengeksplorasi komponen-komponen pembiayaan yang dibutuhkan untuk merawat lansia khususnya di wilayah DI Yogyakarta. Kami berusaha untuk melihat secara detail mengenai pengeluaran out of pocket dari perawatan lansia, kemudian siapa yang menanggung, dari mana kemudian sumber pembiayaan tersebut, dan apakah kemudian terjadi intergenerational burden dari siapa yang menanggung biaya perawatan lansia tersebut. Dan juga salah satu novelty dari kajian ini adalah kami juga berusaha menggabungkan bukan hanya biaya secara eksplisit, namun mungkin karena kami berdua ekonom juga opportunity cost dari biaya perawatan lansia yang seharusnya bisa dihitung kalau kita berusaha menghitung dari biaya yang hilang ketika caregiver itu meninggalkan pekerjaannya untuk merawat lansia. Sehingga salah satu novelty dari kajian ini dan tujuan kajian ini adalah untuk mengevaluasi dan menghitung opportunity cost dari unpaid caregivers. Karena kalau paid caregivers menurut kami itu sudah di cover oleh jaminan sosial karena mereka tentunya adalah employee atau pekerja. Sedangkan untuk unpaid caregivers ini yang masih belum banyak diskusinya dan mungkin sampai saat ini belum ada diskusinya. Jadi kita belum tahu berapa sih sebenarnya biaya ekonomi yang hilang ketika para caregiver ini mereka harus meninggalkan pekerjaannya dan merawat lansia di rumah. Oke, next slide. Untuk itu metode yang kami lakukan adalah ini metode survei, memang ambisius, metode survei yang kemudian dilengkapi dengan in-depth interview ke beberapa responden rumah tangga dan juga responden institusi yang bergerak untuk perawatan lansia. Household survey atau survei rumah tangga dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 23 Juni, walaupun proses persiapan dan juga proses cleaning data itu menghabiskan waktu lebih dari 1 bulan. Target dari responden kami adalah rumah tangga yang memiliki lansia berusia di atas 65 tahun untuk memastikan mereka sudah tidak lagi usia produktif dan memang kami mencari yang memang mereka sudah tidak lagi bekerja. Sehingga kami bisa memastikan bahwa lansia ini memang perlu perawatan atau perlu dirawat, ada yang merawat atau ada yang menjaga di rumahnya. Dan
responden utama yang kami interview dari rumah tangga tersebut adalah the primary caregiver. Primary caregiver yang kami definisikan adalah dari anggota keluarga. Jadi primary caregiver ini adalah yang memberikan atau membantu perawatan di rumah, menyiapkan makanan atau mungkin di rumah mengajak berdiskusi. Itu yang kami definisikan sebagai primary caregiver yang akan menjawab pertanyaan dari kuesioner kami. Oke, berikutnya. Ini mungkin sedikit teknis, namun untuk mempersingkat waktu, saya menyampaikan bahwa metode survei kami sudah kami berusaha ini representatif dari populasi lansia yang ada di DIY, lansia berusia 65 tahun ke atas yang tidak bekerja, sehingga kami menggunakan probability sampling. Sampling yang kami ambil proportional to population, dan distribusi antar wilayahnya pun sudah kami pastikan ini ada randomisasi, sehingga dan kami menggunakan multi-stage stratified sample design, dan dalam pemilihan jumlah sample size pun kami sudah mempergunakan metode yang berdasarkan dari distribusi di dalam populasinya, sehingga kami mengambil 400 household dengan persebaran terbanyak itu ada di Bantul sebanyak 118 rumah tangga dan di Sleman sebanyak 108 rumah tangga. Kemudian kami randomisasi di wilayah desa atau kelurahan untuk kemudian melisting rumah tangga yang eligible untuk kami wawancarai. Oke, mungkin bisa next. Kami juga kemudian menambahkan atau melengkapi survei kami dengan melakukan wawancara mendalam kepada 10 rumah tangga yang telah kami survei sebelumnya untuk mendapatkan gambaran lebih mendalam, terutama mengenai siapa yang menanggung dan mengenai biaya yang hilang dari caregiver yang harus menjaga lansia di dalam rumah tangga tersebut. Kami juga mengunjungi 5 institusi yang terdiri dari posyandu lansia, kemudian ada home care dan juga ada panti werda untuk mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai pengeluaran yang dibutuhkan untuk ketika lansia itu dirawat di suatu institusi. Oke, mungkin bisa next. Baik, langsung kepada hasil utama. Kami memilih yang kami kira penting untuk diskusi, terutama terkait dengan jaminan sosial. Secara demografi terlebih dahulu, mungkin bisa next. Secara demografi yang kami temukan adalah rumah tangga yang terpilih memang secara rata-rata itu yang welfare-nya tinggi adalah di daerah kota Jogja dan juga di daerah Kabupaten Sleman. Memang kalau kita atau ya Bapak Ibu yang pernah ke Jogja, Sleman itu besar ya, tapi memang Sleman itu adalah pusat pergerakan ekonominya. Kalau kota itu keratonnya, ya kota itu keratonnya dan memang di situ pun pusat pergerakan ekonomi karena pariwisata adanya di situ. Sedangkan Gunung Kidul dan Kulon Progo memang agak di luar. Jadi ini ruralnya, areanya Yogyakarta seperti itu. Oke, next. Untuk caregiver dan elderly secara demografi memang siapa yang menjaga lansia di rumah tangga itu sebagian besar adalah mereka-mereka yang berusia produktif antara 25 sampai 59 tahun. Walaupun kami juga menemukan ternyata lebih dari 20% ini lansia dirawat oleh lansia. Biasanya adalah oleh suami atau istrinya. Jadi suami yang lansia merawat istrinya yang lansia yang mungkin sudah butuh bedridden atau sudah butuh tidak bisa berjalan, atau sebaliknya istri lansia yang sudah lansia merawat suaminya yang sudah tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari seperti itu. Walaupun sebagian besar masih dilakukan oleh usia produktif yang mana secara hubungan mereka adalah anak biologis dari lansia. Kemudian kami juga menemukan caregiver mayoritas adalah perempuan berpendidikan SMA, SMK, secondary school, dan mereka menikah. Untuk elderly-nya, untuk responden lansianya, dari sampel kami menemukan mereka berusia itu mayoritas di usia 70 sampai 79 tahun. Dan sekitar 47% itu di atas 80 tahun, dan secara pendidikan memang lebih rendah dibandingkan caregivernya. Dan secara status perkawinan mereka sebagian besar adalah menikah atau widow, cerai hidup atau cerai mati. Oke, mungkin bisa next.
Nah, ini yang juga menarik, tadi juga seperti disampaikan bahwa mayoritas memang secara nasional pun labor market kita adalah informal jobs, dan caregiver ternyata juga mereka mayoritas bekerja, tapi bekerjanya informal. Next. Next. Oke, nah next. Nah, ini juga menarik, mungkin karena tadi juga kita sudah melihat mayoritas caregiver bekerja informal. Ketika kami menanyakan apakah mereka memiliki jaminan kesehatan, iya kami memiliki PBI. Mayoritas kepemilikan jaminan kesehatannya itu adalah yang social assistance base, itu JKN PBI. Ya, 18% non PBI contributory, tapi 70% itu PBI untuk caregivernya. Next slide. Nah, ketika kami tanya juga apakah memiliki BPJS Ketenagakerjaan, tadi konsisten karena mayoritas adalah informal, mayoritas menjawab mereka tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sangat sedikit sekali. Jadi gambar yang di sebelah kanan yang bar chart ini hanya diambil dari 28 caregiver dari 400 yang kami interview. Oke, next. Nah, bagaimana kemudian dengan elderly-nya, lansia, kepemilikan pensiun yang menurut kami ini justru sangat penting. Mungkin pensiunnya nanti, ini yang kesehatan, maaf. Yang kesehatan, ternyata hampir sama gambarannya bahwa dari asuransi kesehatan, walaupun kita sudah memiliki universal coverage untuk JKN, namun yang dimiliki oleh para lansia, terutama yang ada di DIY, ini adalah yang social assistance base, yang PBI, JKN PBI. Next. Begitu juga ketika kami menanyakan apakah memiliki jaminan atau support lainnya dari pemerintah, terutama dari pensiun atau mungkin Taspen atau Asabri. Kalau dia pensiunan memang akan menjawab Taspen Asabri. Cuman kalau kita lihat sampelnya itu hanya 44 atau hanya di sini hanya 8% dari total responden lansia yang bilang mereka memang memiliki pensiun atau menerima manfaat dari social insurance yang bersifat jangka panjang. Hampir 92% menjawab tidak memiliki, seperti itu. Jadi ini juga menjadi temuan yang mungkin nanti penting bahwa coverage dari pension untuk mensupport lansia, terutama minimal dari kasus kami di DIY ini masih sangat minim. Oke, next. Oke, bagaimana dengan kesehatannya? Nah, ya, next. Dari kesehatan ini sangat terlihat mayoritas lansia mereka memiliki masalah kesehatan. 86% mereka bilang masalah kesehatan, pasti memiliki masalah kesehatan, dan terutama di hypertension dan masalah joint problem atau masalah untuk bergerak. Terutama biasanya tuh lutut. Iya nih, lututnya sakit gitu. Jadi susah melakukan mobilitas, dan permasalahan lainnya adalah darah tinggi. Oke, mungkin bisa next. Ya, kemudian kami menanyakan apakah kemudian kesakitan tersebut mengganggu aktivitas lansia atau bapak ibu yang sudah lansia, dan mayoritas menjawab ya, itu sampai dengan mengganggu kualitas kehidupan dan jadinya sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, mungkin bisa next. Nah, kemudian yang penting lagi adalah kemudian kami melakukan analisis atau menanyakan kalau begitu bagaimana dengan utilisasi dari fasilitas kesehatan yang ada dan berapa biayanya. Kami menanyakan 3 hal di sini untuk yang jangka pendek, outpatient, inpatient, dan home care. Outpatient cukup banyak diutilisasi, sekitar 75% lansia itu mengutilisasi outpatient care. Yang menarik adalah mereka kebanyakan perginya ke posyandu lansia atau ke puskesmas, yang mana kalau kita tahu posyandu lansia dan puskesmas memang fasilitas kesehatan yang paling mudah untuk dicapai oleh rumah tangga terutama yang di rural area. Dan juga lansia yang susah bergerak, ya posyandu walaupun tidak selalu ada, biasanya hanya sebulan sekali tergantung kadernya mau buka kapan kadang-kadang, tapi itulah yang paling mudah dijangkau oleh lansia. Dan di situ juga bukan hanya tempat untuk melakukan tensi darah atau hanya, sebenarnya di posyandu itu hanya basic pengecekan saja, tensi darah, kemudian juga mungkin berat badan, namun mereka bisa bersosialisasi. Jadi ada masalah psikologis yang juga posyandu ini dapat membantu para lansia. Oke, next.
untuk pembiayaannya mayoritas di sini yang kami temukan pengeluarannya antara 83.000 sampai dengan 459.000 untuk outpatient expenditure. Next. Yang mana sebagian besar pembiayaan ini kebanyakan dibayarkan dengan tax funded atau PBI JKN tadi. Oke, next. Untuk inpatient sendiri ini jauh lebih rendah, hanya 14% yang mengutilisasi dan mayoritas menjawab mengutilisasinya ke private hospital. Next. Di mana pembiayaannya untuk inpatient ini karena memang hanya sedikit tadi dan memang ini mulai menjadi luxury goods. Tidak semua mengutilisasi dan ketika mengutilisasi memang hanya untuk rumah tangga yang desil kesejahteraannya itu tinggi, di desil 9, desil 10 terutama. Next. Dan siapa kemudian yang membiayai lagi-lagi masih dengan PBI JKN walaupun mulai ada kontribusi dari family funded yang berwarna kuning. Nah, yang lebih interesting lagi adalah yang home care base. Ketika misalkan memanggil perawat ke rumah seperti itu. Nah, ini hanya 7%. Ini sangat luxury goods bagi lansia-lansia yang ada di DIY. Next slide. Kita dapat lihat juga pengeluaran untuk home care utilization itu hanya mayoritas hanya dilakukan oleh rumah tangga yang desil kesejahteraannya tinggi, desil 8, 9, dan 10. Dan dari mana mereka membiayainya? Mungkin bisa next. Untuk rumah tangga yang sejahtera ini mereka mengambil majority dari fundingnya adalah dari family funded. Artinya di sini kontribusi dari keluarga itu menjadi penting. Mereka mungkin tidak PBI lagi, tapi kemudian out of pocketnya berarti menjadi tinggi. Jadi ada burden juga ke family. Ketika kami delve in dengan in-depth interview, memang konsisten dan semuanya menjawab kami memilih untuk merawat sendiri keluarga kami dibandingkan kami menyerahkan kepada perawat atau ke panti jompo. Itu yang kami dapatkan. Oke, next. Yang dalam jangka panjang untuk elderly care cost, mungkin bisa next, yang kami temukan mayoritas atau pengeluaran yang terbesar itu masih di medical care, terutama di obat-obatan, vitamin, seperti itu jamu-jamuan, itu yang paling tinggi. Next. Hasil ini robust ketika kami sudah membagi atau melihatnya berdasarkan jenis penyakit, terutama jenis penyakit seperti stroke dan osteoporosis tadi juga konsisten, darah tinggi dan gangguan mobilitas itu memang adalah penyakit yang sangat prevalent di lansia di daerah istimewa Yogyakarta. Next. Begitu juga ketika kami membagi lebih dalam, medical care component itu account for sekitar 50-60% dari total pengeluaran lansia elderly care jangka panjang. Oke, next. Kemudian siapa yang menanggung untuk yang long term care ini atau elderly care ini? 88 sebagian besar sekitar 287 dari sampel kami adalah anaknya yang menanggung. Artinya di sini jelas terlihat adanya beban intergenerasi, anaknya yang menanggung. Bagaimana dengan pembiayaan JKN-nya? JKN-nya memang mereka mayoritas punyanya PBI, jadi memang pembiayaannya pemerintah. Tapi ketika membayar untuk health care, financing care-nya itu anaknya juga masih terbebani. Artinya di sini menjadi menarik. Mereka punya PBI tapi anaknya juga masih terbebani dengan pengeluaran lansia. Next. Oke, kemudian kami juga ingin melihat kalau anak yang menanggung dari mana sumbernya. Memang di sini mayoritas dari sumber pendapatan rumah tangga adalah dari income salary. Oke, next. Namun menariknya kami juga kemudian melihat kepemilikan kepemilikan rumah tangga untuk pension dan government assistance. Di sini jelas terlihat bahwa rumah tangga di desil rendah 1, 2, 3, 4 sangat bergantung dengan government assistance, social assistance, PKH, ASLUD. Sedangkan rumah tangga yang lebih sejahtera baru mereka mulai memiliki pension. Yang menarik adalah yang di tengah-tengah, missing middle. Rumah tangga middle income ini mereka mungkin tidak eligible lagi PBI ya, tapi pensiunnya juga belum universal. Nah, ini yang menjadi mungkin nanti bisa menjadi diskusi untuk forum kali ini. Oke, next.
Ya, kualitatif yang kami lakukan juga mensupport di mana mayoritas menjawab bahwa memang pengeluaran yang terbesar itu adalah untuk beli obat-obatan. Saya harus pergi beli obat-obatan, saya harus beli popok untuk suami saya, dan juga pengeluaran untuk lansia ini akan mengurangi kemampuan rumah tangga untuk savings. Artinya ada crowding out di sini dan juga akan mengurangi kemampuan rumah tangga untuk melakukan pengeluaran yang lainnya untuk kebutuhan anggota rumah tangga yang lainnya. Oke, mungkin itu yang saya dapat sampaikan karena yang menurut saya lebih menarik adalah bagiannya Bu Ruri nih. Bagaimana kemudian caregivernya berapa sih cost yang hilang yang ini jarang dihitung di studi-studi sebelumnya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melanjutkan apa yang disampaikan Ibu Kisha. Next slide, please. Kami ini mungkin salah satu novelty dari survei ini yang mungkin belum ada di survei-survei terkait dengan aging lainnya adalah bahwa kami berusaha menghitung apa yang kami sebut atau mungkin di ilmu ekonomi ya, Bapak dan Ibu ekonom di sini mungkin sering mendengar istilah opportunity cost dari caregiving itu sendiri. Next slide please. Di sini kami ini sedikit definisi dan metode yang kami lakukan untuk menghitung opportunity cost of caregiving. Sebenarnya ini hitung-hitungan sederhana at the back of the envelope. Tapi izinkan saya untuk memberikan definisi dulu ya opportunity cost. Kalau di ilmu ekonomi kami ada istilah biaya kesempatan ini kurang lebih adalah biaya yang muncul ya, the best alternatif yang bisa muncul dari penggunaan sebuah resources. Contohnya Bapak dan Ibu sekarang duduk di rapat ini itu sebenarnya at cost of Bapak dan Ibu rapat di tempat lain yang mungkin uang transportnya lebih gede gitu ya. Jadi ini contoh aja ya. Ya biar kita bangun apa biar nggak biar melek Pak ya. Tapi untuk definisi yang kami gunakan di sini sebenarnya kami berusaha menghitung berapa sih monetary value atau nilai ya moneternya ya dari waktu dan sumber daya dari seseorang yang dia hilang ya karena dia menjadi caregiver buat lansia atau ya terutama lansianya. Dan salah satu biaya komponen biaya opportunity cost itu sebenarnya adalah foregone income. Jadi tadi Pak Yuta menyebutkan bahwa kebanyakan perempuan di Jepang kalau dia mau merawat orang tuanya dan harus full time, mereka harus berhenti bekerja. Dan kita bayangkan kalau dia berhenti bekerja, dia tidak ada income, ya tentunya cost-nya tidak hanya kepada keluarganya ya berkurang income-nya, tetapi juga buat negara karena kehilangan income dari pajak. Nah, opportunity cost yang kami coba hitung di sini adalah menggunakan rata-rata upah jam-jaman yang kami kalikan dengan rata-rata waktu yang dialokasikan untuk merawat si lansia. Nah, untuk upah per jamnya ini kami coba hitung dari kalau misalnya si responden adalah yang saat ini masih bekerja, kami hitung dari rata-rata upahnya saat ini. Kalau misalnya respondennya berubah pekerjaan, kami menggunakan hourly wage dari pekerjaan yang sebelumnya dia kerjakan. Nah, ada juga responden yang berhenti bekerja, maka kami menggunakan hourly wage-nya atau upah rata-ratanya itu dari pekerjaan sebelum dia berhenti. Jadi kurang lebih ini menyampaikan pesan bahwa dia berapa sih income yang hilang. Nah, kemudian bagaimana dengan jam yang dialokasikan untuk caregiving activity? Di dalam survei kami menggunakan sedikit metode time use, tetapi kami menggunakan stylized question istilahnya. Kami menanyakan kepada responden berapa jam sih kamu merawat orang tua dan kemarin dan juga rata-rata selama 1 bulan yang lalu. Next slide please. Nah, kami menemukan walaupun sedikit ya hanya sekitar 14 responden atau caregiver yang berhenti bekerja. Tapi alasan utama dari mereka berhenti bekerja adalah karena mereka untuk merawat lansia.
juga dari sekitar 10% atau 26-27 orang dari responden kami melaporkan bahwa mereka berubah pekerjaannya, berpindah pekerjaannya, dan menyebutkan bahwa mereka berpindah pekerjaan karena caregiving responsibilities. Next slide. Nah, sementara itu ketika mereka menjadi caregiver, ternyata elderly caregiving itu menghabiskan waktu yang cukup banyak dibandingkan dengan misalnya pekerjaan-pekerjaan domestik atau relatif terhadap alokasi waktu untuk bekerja untuk mendapatkan upah. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat bar yang elderly care, untuk laki-laki menghabiskan waktu sekitar 3,4 jam per hari ya rata-rata, dan perempuan 3,5 jam per hari untuk merawat lansia. Nah, ini kami gunakan angka ini untuk kemudian menghitung opportunity cost tadi. Next slide. Nah, ini ada 3 kategori yang kami hitung. Yang pertama adalah opportunity cost dari caregiver yang saat ini bekerja. Yang sebelah kanan opportunity cost dari caregiver yang melakukan perubahan pekerjaan, yang pernah berubah pekerjaannya. Dan opportunity cost dari caregiver yang berhenti bekerja, tadi ya, mainly karena alasan elderly care. Nah, kita fokus saja pada bar yang opportunity cost elderly care. Jadi, mohon maaf, kecil banget di sini. Jadi untuk mereka yang saat ini bekerja, rata-rata opportunity cost-nya itu sekitar Rp39.000 per hari. Jadi mereka kehilangan income rata-rata 39.000 per hari karena mereka merawat elderly di setiap harinya. Untuk laki-laki nilainya lebih tinggi sekitar 44.000 dan perempuan lebih rendah 36.000. Untuk mereka yang melakukan job change di sebelah kanan atas, opportunity cost elderly care rata-ratanya sekitar 100.000 per hari. Untuk laki-laki 159.000, perempuan 36.000. Dan mereka yang out of work atau yang saat ini tidak bekerja, opportunity cost dari elderly care per day-nya adalah mirip dengan yang mereka bekerja, yaitu 39.000. Untuk laki-laki 136.700 sekian, dan untuk perempuan 28.220. Ini sedikit catatan bahwa kita lihat opportunity cost laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Ini juga merefleksikan adanya kesenjangan upah ya antar gender di pasar tenaga kerja. Nah, next slide. Kami juga mencoba menghitung, jadi gimana nih opportunity cost kalau misalnya elderly semakin lama semakin dengan disabilitas yang makin cukup berat gitu ya. Dan kami menemukan bahwa dari hasil hitungan kami ternyata opportunity cost itu dengan semakin berat disabilitas dari lansia yang dirawat itu juga berasosiasi, atau kita lihat pola bahwa opportunity cost-nya juga semakin meningkat atau semakin besar. Next slide. Nah, kami juga menanyakan, sebenarnya ini awalnya kita ingin mendesain untuk menanyakan willingness to pay dari para caregiver ini. Kalau misalnya mereka mau mengakses atau menempatkan atau ada nih public elderly care service atau fasilitas-fasilitas untuk perawatan lansia, berapa sih yang mereka mau ya bayarkan setiap bulannya supaya mereka bisa mengakses jasa-jasa tersebut. Nah, ternyata kalau kami lihat ada hanya 35% saja dari responden itu mau untuk berkontribusi. Jadi nggak semuanya mau. Dan juga ternyata setelah kita tanyakan berapa kira-kira kamu mau mengalokasikan uang gitu ya per bulan untuk berkontribusi agar bisa mengakses fasilitas tersebut, dan kami membaginya menurut quintile. Ternyata nilainya yang kolom perceived contribution itu sekitar totalnya sekitar 22.650, yang nilai tersebut lebih rendah daripada opportunity cost tadi ya, foregone income, foregone earnings atau income yang hilang dari si caregiver yang
eh, bisa berhenti bekerja, berpindah pekerjaan atau punya tugas merawat lansia, ya, eh, yang kurang lebih dikorbankan gitu ya, income yang hilang karena caregiving responsibilities. Jadi kurang lebih ini menggambarkan bahwa value orang terhadap fasilitas ya itu ternyata lebih rendah dibandingkan dengan sebenarnya biaya yang dia tanggung gitu ya, karena dia berhenti bekerja akibat merawat lansia tersebut. Next slide please. Nah, sedikit juga insight dari hasil kualitatif studi kami ke institusi-institusi di Yogyakarta yang menyediakan jasa untuk perawatan lansia ya, atau daycare service dan berbagai jasa lainnya. Ternyata elderly care atau perawatan lansia di Yogyakarta ini sama juga ya, di Jakarta juga lumayan bervariasi, didesain untuk berbagai kebutuhan. Ini salah satu responden kami dari Posyandu mengatakan bahwa oh ya, kita melakukan pengukuran fisik, ukur tekanan darah, ya ada latihan senam, tapi karena mayoritas lansia yang ikut di situ adalah petani, jadi begitu musim tanam atau musim panen, mereka kemudian tidak menggunakan jasa posyandu tersebut. Jadi perlu dipikirkan timing dan juga model-model jasa atau service ya untuk elderly care. Selain itu, institusi-institusi tersebut juga meng-highlight bahwa perlu sebenarnya training-training yang sifatnya lebih sistematis, dan juga mereka meng-highlight pentingnya kesejahteraan bagi care workers. Next slide. Dan juga tadi selain bervariasi jasa-jasa yang disediakan, juga perlu dukungan-dukungan yang sifatnya lebih integratif ya, yang sifatnya lebih untuk capacity building, yang menyasar pada pendekatan atau penyedia-penyedia layanan yang sifatnya itu community based. Jadi untuk yang udah ada di tempat fasilitas, jadi support dari pemerintah itu sebenarnya sudah sangat baik. Cuman masih banyak lansia yang tidak bisa tercover oleh layanan-layanan tersebut. Jadi perlu dipikirkan bagaimana untuk memperluas layanan tersebut. Next slide. Nah, sedikit cerita kalau tadi ngomongin dari sisi institusi, sekarang cerita dari keluarga. Tadi sebenarnya ceritanya Pak IP juga kurang lebih udah mencerminkan ya, bahwa elderly caregiving itu tentunya lebih intensif secara waktu ya, dan untuk mengakses caregiving atau layanan-layanan caregiving yang sifatnya institutionalized atau formal, ada isu affordability. Jadi di sini ada cerita bahwa sebenarnya merawat lansia itu beneran bisa bervariasi, mulai dari hanya menyiapkan air panasnya aja untuk mandi sendiri, sampai dengan mereka yang bedridden itu harus dibantu untuk mandi atau bahasa Jawanya tuh nyibin ya, di lap ya, di lap di tempat tidur begitu ya. Dan itu sebenarnya sama-sama time intensif, dan nanti di bagian akhir ada intens secara mental. Terkait dengan affordability ya, kalau mereka yang memilih home based elderly care, sebenarnya sangat sangat bermanfaat untuk mereka ya, karena ada supervisi 24 jam, terus bisa stabil secara emosi untuk baik caregiving ataupun elderly. Cuman memang nggak semuanya bisa mengakses dari sisi keuangan, karena saat ini mungkin masih sangat mahal ya, dan sangat segmented layanan tersebut. Next slide, ini yang terakhir. Tentunya selain tadi, kalau kami tadi menghitung waktu, yang sering dilupakan adalah
istilahnya tuh mental load. Jadi waktu itu terkait juga dengan bahwa seorang caregiving itu perlu mikirin dari A sampai Z dan juga memikirkan, bukan memikirkan ya, merasakan ya berbagai emosi gitu ya. Kebetulan saya punya ibu berusia 89 tahun, kemarin habis nginep di rumah, sangat kadang-kadang sangat emotionally drain gitu ya, karena beliau tidak mau mandi, beliau tidak mau makan ya, dan ini salah satu hal yang dihadapi oleh para informan kami juga ya. Jadi kadang-kadang ngerasa annoying gitu ya. Tapi juga di sisi lain merasa sangat stressful. Nah, next slide ini penutup dari kami. Kami mungkin belum ada rekomendasi kebijakan ya, Bu Kisya. Tapi summary dari survei kami, yang pertama adalah biaya-biaya medis itu merupakan komponen yang cukup besar ya dari medical care dari elderly. Caregiving itu biasanya dilakukan oleh anak kandung atau anggota keluarga yang perempuan, dan masih sama ya di berbagai negara juga, bahwa family member itu adalah yang menjadi sumber utama dari biaya-biaya untuk elderly care. Government tax funded masih terlimitasi ke health insurance financing, dan yang terakhir opportunity cost itu ada dan ranging dari sekitar 1.000 hingga 300.000 per hari. Jadi ada income loss dari caregiving. Demikian presentasi kami berdua. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Anies. Baik, mungkin yang relevan buat kami, terima kasih Pak dari Intercafe Pak. Mungkin kita bisa compare hasilnya. Dan sebenarnya kami tadinya mungkin nanti seluruh ya lembaganya. Nah, ini mungkin lebih cocok dari Bu Catherine nih jawaban. Balik lagi Pak, jadi tadi Bapak pertama bilang lembaga mana nih yang harus mengerjakan, kami juga masih belum tahu, nanti mungkin bersama-sama dengan DJSN Ya. kita nanti akan seperti apa ke depannya. Jadi kami hanya mempersiapkan aja Pak, mempersiapkan ada satu nanti kebijakan baru berkaitan dengan meningkatnya angka lansia di Indonesia, itu aja. Iya, terima kasih. Silakan Bu Dori. Mungkin menjawab dari Pak Timbo dengan Pak Roy sekaligus. Jadi saya setuju Pak, kalau caregiver bukan hanya pekerjaan buat perempuan, tapi juga kalau misalnya caregiving ini dibuat lebih terinstitusi gitu ya, banyak pelatihan-pelatihan yang menawarkan upah yang cukup layak. Saya pikir ini juga bisa menyerap tenaga kerja, nggak cuma perempuan tapi juga laki-laki. Ini kami lihat kebetulan nanti di UI juga ada pusat-pusat pelatihan untuk caregiving ya Pak ya. Jadi memang masih didominasi perempuan, tapi banyak juga sih caregiver laki-laki, karena dibutuhkan, meskipun masih agak stereotip ya, karena kebutuhan untuk mengangkat lansia yang bedridden dan sebagainya. Tapi setuju Pak bahwa caregiving bukan cuma untuk perempuan. Nah, terkait partisipasi kerja perempuan, kalau menurut saya ya ini bisa dengan adanya long term care system kontribusi, artinya si lansia yang dirawat itu punya uang lah ya, certain uang untuk mengakses layanan-layanan fasilitas, dan kalau ada layanan-layanan untuk home care dan segala macam, saya pikir ini bisa menghindari perempuan untuk berhenti bekerja, karena sebagian besar perempuan yang melakukan caregiving. Tapi juga caregiving itu menurut saya juga membuka potensi kesempatan kerja juga ya Lapangan buat kerja yang baru. perempuan gitu. Ya. Mungkin itu sih, tapi satu lagi sih, jadi kalaupun pilihan berhenti bekerja itu terpaksa dilakukan, saya pikir yang perlu dipikirkan lagi selain biaya untuk care elderly-nya, juga kehilangan pekerjaan sih Pak. Jadi untuk mengkompensasi income yang hilang tadi, karena dia terpaksa atau harus merawat orang tuanya, karena
merawat orang tua itu kita bisa serahkan ke orang lain, tapi mungkin masih butuh supervisi ya. Jadi Hmm, perlu ada emosional, kedekatan ya. emosional dan perawat mensupervisi dan itu tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kita perlu skema lain gitu ya Mhm. di BPJS Naker untuk mengcover gitu ya foregone incomes mereka-mereka yang memilih berhenti bekerja. Jadi saya ingat kalau di Australia um, kakek nenek itu yang merawat anak cucunya itu diberikan semacam kayak kompensasi begitu ya supaya mereka juga tidak kehilangan income-nya terlalu besar. Mungkin itu dari saya. Terima Terima kasih. Bu kasih. Kisah ada tambahan? Silakan. Ya, mungkin sama, mungkin singkat saja menambahi sedikit untuk menanggapi. Terima kasih untuk Pak Timbul dan Pak Roy sudah meng-highlight pentingnya kesetaraan gender ya dalam caregiving ini. Memang yang kami temukan adalah caregiving dari anggota keluarga mayoritas memang dilakukan oleh perempuan karena kita tidak bisa memungkiri adanya norma-norma yang masih berlaku dan mayoritas adalah patriarki. Jadi anak perempuannya yang harus lebih mungkin direlakan untuk meninggalkan pekerjaannya kemudian merawat lansia. Nah, sama tadi saya setuju dengan Bu Ri jika kemudian ada pelatihan-pelatihan yang profesional tentunya dibutuhkan profesional yang laki-laki yang pria juga. Salah satu home care yang saya ikut untuk in-depth interview itu adalah Aisyah Muhammadiyah dan itu berbasis agama. Tentunya itu juga menjadi kental dalam budaya kita, agama menjadi basis yang sangat penting untuk penanganan lansia dan tentunya gender di sini sangat berlaku ya permasalahan gender. Jadi untuk perawatan yang profesional saya setuju tentunya harusnya tidak ada perbedaan gender, bahkan kalau itu dilaksanakan oleh lembaga seperti yang kami temui home care-nya adalah Aisyah Muhammadiyah berbasis agama dan juga banyak juga pantiwerda yang dia di bawah gereja. Jadi ada basis agamanya di situ, tentunya kesetaraan gender menurut saya menjadi penting. Begitu juga tadi dengan partisipasi perempuan, ini yang juga saya berdiskusi dengan Bu Rin menjadi penting karena siapa yang mau mensupport asuransi kalau caregiver-nya nggak bekerja, kan kita maunya asuransi ada kontributor ya, tidak social assistance base semua nantinya. Karena JKN tadi Ibu Catherine juga sudah menyebutkan sudah terlalu menjulang seperti itu. Jadi tentunya menjadi aktif di ekonomi untuk family member atau anggota keluarga utama yang walaupun nanti ada perawat tetap ada yang supervisi. Nah, itu menjadi penting menurut kami. Dan tadi juga Bu Ruri sampaikan kalaupun nanti harus meninggalkan pekerjaan, jangan lupa opportunity cost-nya yang juga harus dipikirkan. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kisah.